Ya, saya memang mencalonkan diri menjadi calon Presiden Republik Indonesia di 2024. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pilpres 2024 diramalkan ada 3 calon, begini kalkulasi politiknya. Perhelatan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang diramalkan bakal diikuti oleh 3 pasangan calon. Demikian yang disampaikan oleh peneliti Indo Polling Network, WEMPI, dan hadir merespon pertemuan politik Ketua Umum Partai Golkar dengan juga Surya Paloh. Menurut WEMPI, pertemuan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bisa menjadi pembicaraan awal menuju koalisi Pilpres 2024. Kata WEMPI, dalam pembicaraan kedua tokoh tersebut, pembahasan terkait konvensi Capres 2024 yang akan dilakukan oleh kedua partai tersebut. Jika konvensi berhasil dilakukan, maka posisi calon wakil presiden akan diberikan kepada Partai Golkar. Sebagai Ketua Umum, Airlangga Hartarto juga mempunyai privilege untuk menjadi cawapres. Tinggal menunggu hasil konvensi Capres nanti jatuh ke siapa. Demikian analisis dari WEMPI pada kantor berita politik RMOL pada hari Selasa 2 Maret 2021. Lebih dari itu, dalam pengamatan WEMPI, Golkar dan juga Nasdem memiliki kekuatan politik parlemen di angka 25,4%. Apabila ditambah dengan PKS sebagai bagian koalisi, maka bisa menembus 34,1%. Jika saja PKS juga akan ikut bergabung, maka secara elektoral, poros ini mempunyai 34,1% kursi di DPR RI. Itu artinya mereka sudah layak secara undang-undang untuk mengusung paket Capres dan Cawapres. Demikian kata WEMPI. Analisa WEMPI, poros yang kedua adalah poros PDIP Gerindra. Poros PDIP Gerindra merupakan poros yang mempunyai kekuatan yang signifikan. Posisi pemenang pemilu menjadi sumber-sumber daya kekuasaan yang sangat berpengaruh untuk memenangkan Pilpres 2024. Bisa saja Partai PKB akan bergabung dengan poros tersebut. Dengan demikian, secara elektoral, perolehan kursi DPR RI untuk poros tersebut adalah 45,92%. Demikian juga kata WEMPI. Sementara untuk poros ketiga adalah poros Demokrat yang mungkin saja akan menggandeng PAN dan juga P3. Secara kalkulasi politik, WEMPI menyebutkan poros politik itu akan mendapatkan usungan Capres dengan Cawapres, sebab secara elektoral mereka mempunyai perolehan kursi DPR RI sekitar 20,34%. Meskipun demikian, karena jauhnya jarak Pilpres, bisa saja pertemuan politik antara Golkar dan Nasdem hanyalah manuver politik untuk menaikkan daya tawar dalam koalisi pemerintahan Joko Widodo. Di lain sisi, popularitas Anies Capres 2024 tidak akan merosot karena semua mata tertuju padanya. Suara publik memilih Anies Baswedan diprediksi tidak akan merosot meskipun pada tahun 2022 tidak diselenggarakan lagi pemilihan kepala daerah atau pilkada pada tahun tersebut. Prediksi ini disampaikan oleh pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusron saat berbincang dengan kantor berita politik RMOL pada hari Selasa 2 Maret. Menurut Andi, popularitas dan juga elektabilitas Anies tidak akan anjlok karena mantan Mendikbud itu sudah ditempatkan sebagai simbol kompetitor pada hajatan Pilpres 2024 mendatang. Walaupun tidak ada pilkada di tahun 2022, popularitas dan juga elektabilitasnya tidak akan merosot. Hal ini karena Anies akan senantiasa ditempatkan sebagai kompetitor terfavorit dalam Pilpres 2024. Pengamatan Andi lagi, dampak politik dari simbol kompetitor itu, Anies akan terus menjadi perhatian seluruh masyarakat. Andi juga meyakini dengan masifnya perhatian publik akan membuat Anies menjadi figur yang akan menjadi sorotan bagi publik. Semua mata akan tertuju padanya, posisi yang demikian itu menempatkan Anies sebagai kandidat yang seksi dan juga menjadi media darling. Anies Baswedan dalam berbagai lembaga survei selalu berada pada posisi yang signifikan sebagai calon presiden di tahun 2024. Selalu menempati 3 besar dan berada di bawah Prabowo Subianto. Selain itu, Rizal Ramli juga layak untuk jadi capres, masuk dalam 10 besar tokoh harapan tahun 2024. Ekonom senior Dr. Rizal Ramli atau RR merupakan tokoh yang layak menjadi calon presiden pada tahun 2024.
Atas alasan tersebut, wajar jika kemudian Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu masuk dalam 10 besar polling 24 tokoh harapan tahun 2024 yang digelar oleh Kantor Berita Politik RMOL. Begitu kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL pada Selasa 2 Maret. Hal yang wajar saja karena RR merupakan public figure, ujarnya pada Kantor Berita Politik RMOL. Menurut Ujang lagi, secara kapasitas RR juga layak menjadi salah satu calon presiden. Rizal Ramli, sambungnya, hanya memiliki satu kendala untuk berlaga, yaitu partai yang mengantarnya ke Pilpres. RR layak-layak saja ada di Capres, namun sulit bisa maju karena tak punya perahu. Dalam polling RMOL yang diselenggarakan pada 23 hingga 28 Februari, kemudian diikuti oleh 62.628 pemilih dan dibagikan lebih dari 4.300 kali, sebanyak 6,98% memilih Dr. Rizal Ramli. Merupakan mantan Menko Maritim, itu pun duduk di peringkat 9 dan berada di atas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Koordinator polling RMOL Denny NJA juga menjelaskan bahwa redaksi berita politik ini memiliki 24 tokoh yang kerap muncul dalam berbagai pemberitaan di media massa dan perbincangan di tengah masyarakat. Nama ke-24 tokoh itu kemudian dipersembahkan pada masyarakat pembaca dalam sebuah polling. Polling itu tidak untuk mengukur elektabilitas, tetapi dari polling dapat memiliki gambaran mengenai pondasi dukungan untuk tokoh-tokoh tersebut. Pilpres 2024 diramalkan ada 3 calon, begini kalkulasi politiknya. Perhelatan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang diramalkan bakal diikuti oleh 3 pasangan calon. Demikian yang disampaikan oleh peneliti Indo Polling Network, WEMPI, dan hadir merespon pertemuan politik Ketua Umum Partai Golkar dengan juga Surya Paloh. Menurut WEMPI, pertemuan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bisa menjadi pembicaraan awal menuju koalisi Pilpres 2024. Kata WEMPI, dalam pembicaraan kedua tokoh tersebut, pembahasan terkait konvensi Capres 2024 yang akan dilakukan oleh kedua partai tersebut. Jika konvensi berhasil dilakukan, maka posisi calon wakil presiden akan diberikan kepada Partai Golkar. Sebagai Ketua Umum, Airlangga Hartarto juga mempunyai privilege untuk menjadi cawapres. Tinggal menunggu hasil konvensi Capres nanti jatuh ke siapa. Demikian analisis dari WEMPI pada Kantor Berita Politik RMOL pada hari Selasa 2 Maret 2021. Lebih dari itu, dalam pengamatan WEMPI, Golkar dan juga Nasdem memiliki kekuatan politik parlemen di angka 25,4%. Apabila ditambah dengan PKS sebagai bagian koalisi, maka bisa menembus 34,1%. Jika saja PKS juga akan ikut bergabung, maka secara elektoral, poros ini mempunyai 34,1% kursi di DPR RI. Itu artinya mereka sudah layak secara undang-undang untuk mengusung paket Capres dan Cawapres. Demikian kata WEMPI.